dalam pujian penyembahan, bahkan segala yang kita lakukan di tempat ini. Amin. Silakan kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Kami naikkan syukur kami bagi Tuhan, bahwa saja sampai selalu kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kebaikan demi kebaikan menyertai. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau berada di atas sorga penuh dengan kemuliaan, dan kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir untuk melawat setiap umat. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan dengan hadirat. Lawat kami dengan jemaat. Kami bersumpah seperti bagi urapi kami semuanya Tuhan. Urapi kami umat-Mu Tuhan. Urapi kami gereja-Mu Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan mengakui tata-Mu yang kudus. Engkau Allah yang layak menerima pujian. Engkau Allah yang layak menerima hormat. Kemuliaan hanya milik Tuhan. Kejayaan hanya milik Tuhan. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah. Semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan kebaikan. Tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Seberapapun kami sudah hadir pada saat pagi hari ini, kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bersyukur bagi-Mu Bapa. Kami mau berterima kasih bagi-Mu. Kami mau muliakan Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau saja yang bekerja Tuhan di tempat ini. Urapan-Mu terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Penyembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali
bagi Tuhan. Kami tahu Bapa ada di tempat ini. Kami memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan naik ke surga menyukakan hatimu. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamaah. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat mujizat sesuatu terjadi di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami bersorak-sorai bagimu. Haleluya, bersama kita katakan amin. Yang bersuka cita bagi katakannya haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kita semuanya dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Kalau bahagia biasanya kelihatan dari wajahnya, saudara. Amin. Coba lihat dulu, ada nggak ciri-ciri orang yang bahagia dalam wajahnya masing-masing? Amin, saudara. Kita akan menjadi kepada Tuhan. Haleluya.
dan Mama yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pujian hormat hanya bagi Tuhan. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Sukacita saudara kami memenuhi setiap hati kami yang hadir hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan, sucikan. Jika persembahan ini Tuhan layak di hadapan Tuhan, kami mau memberi dari hati kami yang tulus, memberi dengan motivasi yang benar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kami percaya hidup kami diberkati. Lewat kami diberkati, kami menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kami rindu terus untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran. Kami ada di sini Tuhan. Kami umat tebusan Bapa. Kami telah menyembah Engkau dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian dan sembah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami rindu kami diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kami rindu kami diberi bekal dalam menjalani hidup hari ini. Roh Kudus, Engkau yang hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau merawat kami masing-masing pribadi demi pribadi. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka pendengaran kami. Kami siap diberkati. Kami percaya kebenaran firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadi kami umat-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita sudah dirawat oleh Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih, tema kita pada pagi hari ini melunakkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pernahkah luluh hati kita pernahkah hati kita yang tadinya yang dipenuhi dengan kemarahan, hati kita yang ingin melampiaskan kekesalan dan ingin bertindak untuk berlaku kasar bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah ya, mungkin dengan kita suami atau istri, mungkin dengan tetangga kita, mungkin orang yang ada sekantoran dengan kita, mungkin dengan orang-orang yang ada di jalan sana, saudara, yang tadinya kita ingin marah, yang tadinya kita ingin melampiaskan kekesalan yang telah dibuat oleh mereka, tetapi akhirnya hati kita menjadi luluh. Hati kita menjadi lunak, saudara. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang kasih, mungkin sebelum
dia melakukan sesuatu, itu yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi karena melihat sikap dia, karena melihat kata-kata dia, hati yang tadinya ingin marah, hati yang tadinya ingin melampiaskan kesalahan kita, karena dia datang dengan jujur, dia katakan, Bapak, saya yang salah, maafkan saya Bapak. Dan dengan jujur dia akui, ya, maka melihat ini, hati yang tadinya penuh dengan kemarahan, maka kemarahan itu berubah menjadi hati yang luluh, saudara. Saudara yang kasih, kalau kita perhatikan di sini, ada hukum sebab akibat, ya. Karena ada sesuatu yang ditampilkan jujur, tulus, dan perkataan yang mungkin menyentuh hati kita, maka hati kita berubah menjadi luluh, saudara. Tetapi kalau seandainya dia sudah dalam hati kita penuh dengan kemarahan, tetapi dia membela diri lagi, kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya, mungkin ya yang terjadi bukan hal yang baik Bapak Ibu. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini meluluhkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita tahu bahwa di satu sisi Allah itu penuh dengan kasih. Karena kasihnya, dia rela meninggalkan kediamannya, datang ke dunia. Dia rela mati dan dia rela menderita. Saudara yang kasih, itu karena kasihnya kepada kita. Tetapi di sisi yang lain, mungkin ya tidak kita pikirkan selama itu. Yang ada dalam pikiran kita bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sekalipun kita melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, lalu Tuhan mengampuni kita, saudara. Kita tidak ingat bahwa di sisi yang lain juga Tuhan bisa marah. Yang setuju kan? Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ya, kalaupun Tuhan mau marah, menghukum, tetapi Tuhan tidak langsung menghukum, tapi ada yang namanya peringatan terlebih dahulu, saudara. Kasih ingat dulu, ya, kemudian dituntut dulu, diberi pemahaman dulu, diingatkan dulu. Ya. Kalau itu juga mungkin tidak jalan, maka hukuman mungkin terjadi, saudara kasih. Kalau kita ingat bagaimana itu, ya, kota Niniwe, saudara. Kota Niniwe dipenuhi dengan kejahatan begitu luar biasa. Ya. Tetapi Tuhan tidak langsung menghukum, dia menyuruh hambanya, ya. Dia menyuruh hambanya untuk pergi memberitakan, ya, bahwa di sana ada kemurahan Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Dan ternyata hati Tuhan diluluhkan oleh mereka. Mereka datang dengan berpuasa. Mereka mengakui bahwa mereka itu salah. Mereka mohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sekalipun mereka mempunyai kesalahan yang luar biasa, tetapi Tuhan mengampuni mereka. Hati Tuhan menjadi lunak, hati Tuhan menjadi luluh, karena mereka, saudara yang kasih, mereka dengan tulus
penyesalan dan kata-kata mereka juga menyentuh hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, maka hari ini muncul pertanyaan, ya, bagaimana kita bisa melunakkan hati Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, melunakkan hati Tuhan, ya, sesungguhnya bukan hal yang gampang, karena dibutuhkan ada ketulusan di sana, saudara. Ada kejujuran dan tidak boleh sandiwara. Tuhan melihat kalau manusia bisa saja bersandiwara, dia bisa meneteskan air mata, tetapi dalam hatinya tidak begitu. Tuhan tidak boleh, ya, berpura-pura, saudara. Kalau kita melihat, pernah saya melihat di salah satu konten gitu ya, Bapak Ibu, kita melihat ada seorang pria gitu ya, ya, kemudian dia pakai kacamata hitam gitu ya, kemudian ada tongkat yang dia pegang. Sebenarnya dia tidak buta, tetapi seolah-olah dia buta gitu ya. Kemudian seakan-akan dia tidak melihat ada garis di depannya, kemudian dia rebah begitu, ya. Kemudian saat dia rebah, mungkin ada kesempatan bagi dia berpelukan dengan orang yang ada di situ, dengan garis itu. Kemudian dia seolah-olah mencari ini tongkat, kemudian dia dapat, dia coba berjalan. Si perempuan yang melihat, ini bukan apa, dia pikir sudah. Kemudian dia perhatikan, ada badan di depan. Cek, katanya lompat dia, cobalah. Nah, dari situ dia tahu bahwa ini sandiwara. Dia angkatnya sepatunya kemudian buah, begitu. Jadi manusia memang mungkin bisa disandiwarai, ditipu seperti itu, ya. Tetapi Tuhan tidak bisa. Amin. Iya, harus ada ketulusan, harus ada kesungguhan, sehingga ya Tuhan bisa memaafkan itu, membuat hati Tuhan menjadi luluh, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan bisa luluh? Ya. Saudara yang kasih, pertama sekali, Tuhan mengampuni kita karena Dia sudah luluh dengan keberadaan kita. Saudara yang kasih, pertama sekali, karena Tuhan ingin supaya kita kembali di jalan yang benar, saudara. Ya. Kemudian kedua, supaya kita tidak dihancurkan oleh setan. Karena ketika kita berada dalam dosa, maka ada kesempatan bagi iblis untuk mengolok-olok kita, untuk menghancurkan hidup kita, saudara. Tuhan tidak inginkan itu, dan Tuhan beri pengampunan. Itu yang kedua, saudara. Saudara yang kasih, yang ketiga, mengapa Tuhan mau mengampuni kita? Mengapa hati Tuhan menjadi luluh? Karena Tuhan ingin supaya kita memiliki damai sejahtera, saudara. Orang yang berdosa, orang yang tidak diampuni oleh Tuhan, mereka tidak memiliki sukacita, mereka tidak memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya, saudara. Iya. Itu alasan Tuhan untuk mengampuni. Mengapa Dia bisa luluh melihat sikap kita yang memang benar-benar jujur di hadapan Tuhan, saudara. Saudara yang kasih, yang berikutnya adalah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana cara meluluhkan hati Tuhan? Pertama, mengakui dan mohon pengampunan dari Tuhan, saudara. Kalau kita mengakui, ya, bahwa kita jujur, kita salah di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni, saudara. Saudara yang kasih,
Saya pernah, saudara, saya kan guru gitu ya. Pada waktu istirahat, ya saatnya bukan main bola sebenarnya. Kemudian kita jalan di sekolah, kemudian tiba-tiba ada anak kita yang sepak bola, coba kena saya, sudah baju saya sudah kotor begitu ya. Saya lihat, apa tadi? Saya bilang. Kemudian dia merunduk, dia, iya Pak, saya salah Pak, maafkan saya Pak. Tadinya saya ingin memudahkan dia begitu ya. Tadinya saya mau marah pada dia, tetapi karena dia dengan jujur datang, Pak, saya salah Pak, maafkan saya Pak. Saudara yang kasih, hati yang tadinya memang penuh kemarahan, tetapi akhirnya hati itu menjadi luluh, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ya, Tuhan ingin supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Tuhan ingin supaya kita tidak dihancurkan oleh setan. Tuhan ingin supaya kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua di sini, saudara, ya, yang kedua, bagaimana meluluhkan hati Tuhan. Yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara, merendahkan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan ini merendahkan hati, kemudian lawan katanya meninggikan atau tinggi hati, gitu ya. Nah, jadi rendah hati lawan katanya adalah tinggi hati atau sama dengan sombong, saudara. Orang yang sombong, ya, itu tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah karena kehebatannya sendiri, saudara. Jadi orang yang sombong tidak pernah mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sombong itu, ya, orang yang sombong, saudara, itu, ya, pada dasarnya tidak bisa menghargai orang lain, ya. Dianggap bahwa orang lain itu adalah rendah, jauh lebih rendah dari dia. Nah, itu dia, saudara, ya. Dan yang ketiga, orang yang sombong itu, ya, orang yang sombong itu pasti pelit. Kenapa? Karena dia menganggap segala sesuatu yang ada padanya adalah karena kekuatannya sendiri. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang sombong itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan begitu marah, ya. Tuhan begitu, ya, tidak sukanya, ya, bagi orang yang sombong, saudara. Ya, orang sombong itu bisa direndahkan oleh Tuhan, saudara. Karena di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 di sana dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang ditinggikan oleh dirinya sendiri, maka akan direndahkan oleh Tuhan, saudara. Saudara yang kasih, boleh kita lihat di sini sebagai contoh, saudara.
Ya, di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 33. Ya. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 33 ini kita melihat bagaimana kesombongan Nebukadnezar. Ya. Kesombongan Nebukadnezar yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada padanya, kerajaan ini adalah kerajaan yang besar. Nah, ini adalah karena aku, Nebukadnezar. Begitu saudara. Maka kita lihat bagaimana dia mengalami yang namanya hukuman Tuhan saudara. Coba kita baca di dalam Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 33. 3, 2, 1, ya. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. 31. 3, 2, 1, ya. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripada ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara yang kasih, di sini kita melihat bahwa ini Nebukadnezar melapangkan dadanya, membusukkan dadanya. Dia mengatakan, memang betul saudara, bahwa di bawah pemimpinan Raja Nebukadnezar kerajaan terus bertambah. Hari ini berperang dengan bangsa yang lain, terus bertambah, menang lagi, menang lagi, menang lagi. Kerajaan itu semakin besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Nebukadnezar itu tidak mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Dia sama sekali tidak menganggap ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Saudara yang kasih, bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak mengerti bagaimana di dalam hatinya, tetapi sampai kepada kata-katanya bahwa dia menyombongkan diri di sana. Ya, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Waduh, luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ya, mungkin kita tidak mengatakan bahwa kita itu adalah orang yang sombong, saudara. Mungkin kita dari kata-kata kita, mungkin tidak pernah kita mengatakan, oh aku ini sombong, aku ini hebat, lebih dari si A, lebih dari si B. Tetapi di dalam hati kita kata, oh ini lebih rendah dari aku. Oh ini kecil ini. Ini nggak ada apa-apanya ini dengan aku. Ini, waduh, ini kecil lah, begitu ya. Nah kemudian mungkin ada dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara. Mungkin harta, mungkin mungkin ada kelebihan kita, ya. Kelebihan kita mungkin di dalam paduan suara, mungkin kelebihan kita, saudara yang kasih, ada kemampuan kita lebih dari orang lain. Misalnya kita bisa memainkan keyboard yang luar biasa, ya. Mungkin kita bisa bekerja menghasilkan
kita lihat bahwa dari Nebukadnezar sampai kata-kata itu keluar, dan sebelum habis kata-kata itu keluar dari mulutnya, ya, hukuman sudah terjadi dalam hidupnya. Dia meninggalkan istana, dia berada di halaman istana dan sama seperti binatang makan rumput, saudara. Coba, ya, sampai berapa masa dari ayat yang ke-33 saudara masalah. Ya, situ saya baca dari ayat 33-nya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti putih burung. Coba saudara, ini akibatnya ini, ya. Yang berapa masa? Dari 7 masa atau berapa masa? Yang ayat 32, ya, 32 ber-7 masa, gitu ya, sampai 7 masa, minimal itu 7 tahun. Itu bukan hal yang ya gampang untuk dilalui, saudara. Kita bisa mengingatkan saja, saudara, mengingatkan saja. Jangan sampai kita menganggap rendah orang lain. Jangan sampai, saudara, ya, karena itu diberikan kepercayaan kepada saudara untuk memiliki hal yang lebih dari orang lain, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk kita pakai supaya itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi siapa yang membutuhkan, begitu, saudara. Jadi hari ini, ya, Tuhan mengingatkan, kalau Tuhan ini mau melakukan sesuatu bagi kita, ya, maka meluluhkan hati Tuhan, yaitu dengan kerendahan hati, saudara. Saudara yang kasih, rendah hati itu ciri-cirinya mengakui Tuhan dalam segala yang dia miliki. Kemudian kedua, orang yang rendah hati, dia tidak pernah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Bahkan dia akan mengatakan, ya, Anda lebih beruntung dari saya, Anda lebih hebat dari saya, Anda lebih bermakna dari saya. Dia mungkin katakan begitu, bukan untuk merendahkan seperti itu, saudara. Saudara yang kasih, yang ketiga, ciri-cirinya tadi adalah tidak pelit, suka berbagi, saudara. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati, saudara. Jadi kita bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sombong? Apakah kita itu rendah hati? Atau yang lain-lainnya? Cuma 2 pilihan, sombong atau rendah hati. Bapak Ibu saudara yang kasih, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita melunakkan hati Tuhan, yaitu tetap bertahan walaupun direndahkan, ya. Bapak Ibu saudara yang kasih, bagaimana melunakkan hati Tuhan? Melunakkan hati Tuhan itu kita tetap bertahan di dalam iman kita. Kita tetap bertahan di dalam keyakinan kita, walaupun, ya, ada tantangan, ada sesuatu yang mungkin menyakitkan bagi kita, saudara. Saudara yang kasih, kalau kita melihat, ya, waktu Yesus, ya, bertemu dengan seorang ibu yang anaknya sakit, saudara, ya. Sampai pada waktu itu Yesus
mengatakan kepadanya, tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Ya, ini diberitahu kepada dia seakan-akan ini perempuan tidak ada berharga di mata Tuhan. Ya, tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Jadi kalau dibilang kasar kayak begitu ya, kasar sekali seperti ini, ya. Tetapi sebenarnya di balik itu ada Tuhan yang ingin melihat sejauh mana dia bertahan dalam keyakinannya, sejauh mana dia bertahan dalam imannya bahwa Tuhan itu sesungguhnya penuh kasih. Dia ingin melihat apakah ibu ini bertahan terus. Ternyata Bapak Ibu, ini di sini ibu ini berkata dengan rendah hati, dia katakan, bukankah anjing juga makan dari remah-remah tuannya? Dengan kata lain, ya, aku juga berhak sebenarnya Tuhan. Aku juga berhak untuk mendapat anugerah. Aku juga berhak untuk mendapat kesembuhan bagi anakku. Dia tetap bertahan. Dia tidak jauh. Dia tidak melarikan diri, tidak meninggalkan Yesus, saudara. Dan akhirnya hati Tuhan luluh, ya saudara. Maka dikatakan ibu besar iman. Akhirnya Tuhan memuji dia, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mempunyai iman di dalam Tuhan, kalau kita mau supaya Tuhan, ya, luluh melihat iman kita yang teguh, sehingga apa yang kita rindukan dalam hidup ini, bertahanlah terus, saudara. Ya, ketika kita bertahan terus, walaupun ada tantangan, walaupun ada cobaan, mungkin pada waktu itu kita belum melihat ada gejala-gejalanya, untuk itu kita peroleh, saudara. Tetapi ketika kita bertahan, tetap ada di dalam Tuhan, maka akhirnya kita dipuji dan disanjung oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan itu sesungguhnya begitu luar biasa mengasihi kita. Kasihnya tidak tanggung-tanggung sesungguhnya, saudara. Kasihnya itu sampai kepada pengorbanan, saudara. Tetapi seringkali kita, saudara, seringkali kita setelah kita diselamatkan, seringkali setelah kita dibebaskan, setelah kita diberkati oleh Tuhan, yang kita melenceng dari jalan Tuhan, saudara, yang membuat kadang-kadang Tuhan yang mau bertindak, yang mau menghukum seperti itu. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana melunakkan hati Tuhan, saudara. Ya. Karena begini, ada seorang anak begitu ya, dia salah, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya agar bapaknya itu bisa memaafkan dia. Kau tadi melakukan ini, iya. Kau tadi begini, iya. Kau ini telah menyakitkan hati bapak. Kau ini telah mengecewakan bapak. Dia tidak tahu, saudara. Kalau andai kata tadi dia tahu, bapak, maafkan saya, bapak, selesai. Saudara yang kasih, kita juga kadang-kadang sebagai anak Tuhan, kita kadang tidak mengerti bagaimana cara keluarnya ketika kita menghadapi persoalan.
Tuhan ingin supaya kita memiliki kehidupan di dalam kita, saudara. Supaya kita hidup dalam jalan yang benar. Supaya kita tidak lagi dihancurkan oleh kekuatan setan, oleh kekuatan iblis di dalam hidup kita, saudara. Maka Tuhan mau mengampuni dari kita. Kalau sebenarnya kita pikir kita ini apa sih? Ya. Kalau Tuhan juga tidak mengampuni, sebenarnya itu bagi dia nggak ada untungnya, begitu ya. Tetapi karena dia memang dasarnya adalah penuh kasih, maka dia mengampuni kita. Puji Tuhan, saudara. Apa itu? Puji Tuhan, saudara. Tuhan mengampuni kita kalau kita tidak berpura-pura, kalau kita serius, atau kalau kita mengakui segala perbuatan kita yang salah terhadap kita, terhadap Tuhan, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita ingin merendahkan hati Tuhan, mengeluhkan hati Tuhan, rendahkan hati kita, jauhkan diri kita dari kesombongan dan bertahanlah terus sekalipun ada tantangan, ada yang menyusahkan bagi kita, bertahan terus di dalam Tuhan, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita rindu agar Tuhan disenangkan lewat hidup kita, saudara. Ya, maka saya ajak sama-sama bantu berdiri untuk mengangkat satu pujian. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita tersyukur di kaki Tuhan, kalau kita datang di dalam hadirat Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita, masuk dalam rencana Tuhan, pikiran kita, kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan terus membawa kita ke dalam sukacita. Bapak Ibu saudara yang kasih, sama-sama kita mengangkat pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah.
syukur